Bencana alam. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyebabnya bisa faktor alam atau faktor manusia itu sendiri. Inilah 10 bencana alam paling mematikan yang pernah terjadi. Gempa Aleppo menelan 230.000 korban jiwa. Pada 10 Oktober 1138, kota Aleppo diguncang gempa besar. Bahkan sampai saat ini, belum diketahui secara pasti berapa skala Richter kekuatan gempa yang mengguncang kota Aleppo. Yang jelas, gempa yang mengguncang kota Aleppo pada 10 Oktober 1138 mengakibatkan dinding-dinding yang mengelilingi kota Aleppo saat itu runtuh dan banyak rumah warga yang hancur berantakan. Sejarawan Mesir abad 15 mengungkap gempa di Aleppo menewaskan sekitar 230.000 jiwa. Gempa itu disinyalir menjadi salah satu gempa yang paling mematikan sepanjang sejarah setelah gempa di Shenxi, Cina. Kegagalan bendungan Benkia menelan 231.000 korban jiwa. Bendungan Benkia yang terletak di Provinsi Hainan merupakan bendungan yang diklaim pemerintah Cina sebagai bendungan yang kuat, tak bisa dihancurkan, dan diklaim mampu menahan banjir bandang yang datang setiap 1000 tahun. Pembangunan bendungan dimulai pada April 1951 dan selesai pada Juni 1952. Namun pada bulan Agustus 1975, kawasan Hainan diterpa badai dan hujan yang sangat lebat, melebihi curah hujan tahunan yang biasanya terjadi. Akibatnya permukaan air di sungai meninggi. Pada 6 Agustus 1975, permintaan untuk membuka bendungan ditolak dan baru keesokan harinya permintaan diterima. Namun sayangnya, komunikasi tersebut gagal mencapai bendungan karena terputusnya kawat penghubung. Pada 8 Agustus 1975, anak bendungan yang dirancang untuk menahan banjir gagal membendung luapan air yang datang 2 kali lipat. Setengah jam kemudian, air menjebol bendungan yang diikuti jebolnya 62 bendungan lain di sekitarnya, menghasilkan gelombang selebar 10 km dan tinggi 3-7 meter yang langsung menerjang ke daratan di bawahnya dengan kecepatan 50 km per jam, seketika menciptakan danau dadakan yang sangat besar. Dan 145 orang lainnya tewas di kemudian hari akibat berbagai penyakit pasca banjir dan kelaparan. Tapi data korban yang dirilis pemerintah Cina diragukan, mengingat masih banyak korban yang tak terdata. Gempa bumi Aceh menelan 280.000 korban jiwa. Gempa bumi yang terjadi pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 disebut sejumlah ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah. Gempa yang terjadi di dasar Samudra Hindia ini memicu serangkaian tsunami dahsyat di sepanjang pantai yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Akibatnya lebih dari 280.000 jiwa meninggal dunia. 15 negara juga terkena dampak gempa ini. Dan saking dahsyatnya gempa ini, disebut-sebut seluruh planet bumi bergetar 1 cm. Seismometer Broadband Global merekam tanah di Sri Lanka yang 1000 mil dari pusat gempa ikut bergerak naik turun lebih dari 9 cm. Secara global gempa ini cukup besar untuk menggetarkan seluruh planet hingga setengah inci atau 1 cm. Gempa bumi Tangshan menelan 242.000 korban jiwa. Gempa bumi yang terjadi di kota Tangshan, Cina pada 28 Juli 1976 termasuk salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat di era modern. Pusat gempa berada di dekat Tangshan, Cina, sebuah kota industri dengan sekitar 1 juta penduduk. Gempa berlangsung sekitar 23 detik dengan kekuatan antara 7,8 dan 8,2 skala Richter. Terjadi pada pukul 3.42 pagi waktu setempat. Selama beberapa hari sebelum gempa, masyarakat melihat fenomena alam yang berbeda di dalam kota Tangshan maupun di sekitar kota tersebut. Mereka menyaksikan permukaan air sumur naik dan turun, tikus-tikus berkeliaran di siang hari, ayam tak mau makan, serta tanda aneh lain seperti munculnya kilatan cahaya dan bola api. Mereka merasakan ada keanehan. Namun saat gempa muncul pada pukul 3.42 dini hari, hampir semua orang tengah terlelap. Gempa yang berlangsung selama 23 detik itu merobohkan 90% bangunan di dalam kota.
Banjir Kaifeng menelan 300.000 korban jiwa. Bencana banjir besar pernah menimpa wilayah Kaifeng pada tahun 1642, mengakibatkan kehancuran sebuah kebudayaan besar. Kaifeng adalah sebuah kota di provinsi Henan, bagian utara Cina, berlokasi di sepanjang tepian selatan Sungai Kuning. Bencana banjir ini sengaja dibuat oleh pasukan Kaisar Ming untuk menghancurkan para pemberontak di wilayah kekuasaannya. Pemberontakan itu dilakukan oleh para petani Kaifeng. Mereka berencana mengambil alih wilayah itu karena menolak kebijakan kaisar yang dianggap menyengsarakan rakyat. Dalam bencana banjir itu, korban tewas mencapai 300.000 jiwa, hampir setengah dari jumlah penduduk kota saat itu. Peristiwa banjir Kaifeng ini tercatat sebagai strategi perang paling mematikan dalam sejarah. Topan India menelan 300.000 korban jiwa. Pada tanggal 25 November 1839, badai topan menghantam India Tenggara, menghasilkan gelombang badai besar yang menghancurkan kota Koringa. Lahan pertanian terendam dan banyak hewan tenggelam karena banjir. Gelombang badai menghancurkan 20.000 kapal dan rumah-rumah penduduk, menewaskan 300.000 jiwa. Kota ini sampai sekarang tidak dibangun lagi. Beberapa orang yang selamat dari bencana membangun kembali rumah mereka jauh dari pantai. Beberapa pejabat Inggris menamai daerah ini sebagai Pulau Harapan, berharap dapat melindungi kota itu dari bencana di masa depan. Gempa Shanki menelan 830.000 korban jiwa. 23 Januari 1556, gempa bumi hebat mengguncang wilayah provinsi Shanki, Cina Utara. Gempa ini merupakan gempa paling mematikan yang tercatat, menewaskan sekitar 830.000 jiwa. Lebih dari 97 kota terkena dampaknya. Area seluas 520 mil hancur, 60% populasi meninggal dunia. Mengutip History.com, gempa ini terjadi pada tengah malam dan berlanjut dengan gempa-gempa susulan hingga keesokan paginya. Banyaknya jumlah korban dipicu padatnya penduduk di wilayah tersebut, ditambah buruknya bangunan rumah yang ditinggali masyarakat. Mereka kebanyakan membangun rumah menggunakan material batu yang berat, sehingga ketika gempa mengguncang tempat itu, batu-batu yang berat menimpa penghuninya. Saksi hidup pada saat itu menceritakan kengerian yang terjadi saat gempa mengguncang. Gunung dan sungai berganti tempat, jalan banyak yang hancur. Di beberapa tempat, tanah tiba-tiba naik dan membentuk perbukitan baru. Daratan tiba-tiba tenggelam dan menjadi lembah baru. Di daerah lain, air menyembur dalam sekejap, tanah pecah dan parit muncul. Gubuk, rumah, kuil, dan tembok kota runtuh tiba-tiba. Topan bola menelan 500.000 sampai 1 juta korban jiwa. Topan bola adalah topan tropis terdahsyat yang melanda Pakistan Timur, yang sekarang menjadi Bangladesh pada 12 November 1970. Ini adalah topan tropis paling mematikan yang pernah tercatat dan salah satu bencana alam paling mematikan di zaman modern. Besarnya jumlah korban di wilayah Pakistan dan sekitarnya sebenarnya diakibatkan kelalaian pemerintah India. Sebelum badai mencapai India dan Pakistan, kapal-kapal di Teluk Benggala telah memperingatkan pemerintah India mengenai kondisi cuaca yang akan membentuk badai besar yang akan bergerak ke arah negaranya dan beberapa daerah di Pakistan. Tapi pemerintah India tidak meneruskan informasi tersebut kepada pemerintah Pakistan. Hal itu dikarenakan hubungan antara kedua negara itu memang tidak harmonis. Akibatnya sebagian besar warga Pakistan terkejut dengan datangnya badai. Selain itu, sistem peringatan badai di Pakistan tidak berfungsi dengan baik. Badai ini mulai menghancurkan pulau-pulau kecil dalam perjalanannya menuju utara. Banyak desa dan lahan pertanian yang hancur. Pada 11 November 1970, terjangan badai berubah ke arah sebelah timur laut. Diketahui badai ini mencapai puncak pada hari itu dengan kecepatan angin 185 km per jam. Banjir Sungai Kuning menelan 900.000 sampai 2 juta korban jiwa. Pada 28 November 1887, beberapa hari sebelum hari naas terjadi, hujan deras mengguyur daerah tersebut. Curah hujan membuat volume air sungai naik. Selama beberapa hari hujan tak berhenti, akibatnya air semakin tinggi. Menurut laporan, adanya pembangunan dan perbaikan tanggul di sekitar sungai membuat sungai lebih tinggi dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Curah hujan ekstrim yang mengguyur daerah itu membuat air sungai membanjiri dan menghancurkan tanggul yang membatasi sungai dengan lahan warga. Pada 28 September 1887, puncak malapetaka terjadi. Banjir menyapu bersih 300 desa, 11 kota, dan jutaan penduduk yang berada di jalur air bah tersebut. Pemukiman warga, lahan, serta bangunan yang ada habis menjadi danau. Hampir 2 juta warga dilaporkan hilang. Banjir Sungai Kuning menelan 1 juta sampai 4 juta korban jiwa.
Banjir Sungai Kuning pada tahun 1931 merupakan serangkaian banjir yang terjadi dari Juni hingga Agustus 1931. Banjir ini melanda kota-kota besar seperti Wuhan, Nanjing, dan 11 provinsi lainnya yang akhirnya memuncak dengan jebolnya tanggul pada 25 Agustus 1931. Pada saat itu para penduduk sebagian besar bergantung pada sungai untuk kebutuhan air, termasuk irigasi sawah mereka. Mengutip History.com, pada April 1931, curah hujan yang tinggi menyebabkan permukaan air sungai naik. Kemudian pada Juli, saat hujan lebat datang lagi, sungai pun meluap melebihi kapasitas. Air meluap dan membanjiri daratan seluas 800 km persegi dan membuat 500.000 orang harus mengungsi pada awal Agustus. Karena air terus meluap dan hujan semakin sering melanda, tanaman di sawah pun mulai rusak. Kota-kota besar seperti Wuhan dan Nanjing bergantung pada beras, dan karena tak ada beras, banyak yang mati kelaparan. Penyakit tipes, disentri menyebar luas karena sungai yang tercemar. Dampak yang ditimbulkan setelah banjir sangat parah. Diperkirakan jumlah orang tewas dalam bencana ini antara 1 sampai 4 juta korban jiwa.